Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esterlita Putri Alfiana dengan NIM 081911333024. Saya berasal dari Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS mata kuliah Sistem Cerdas dengan judul memprediksi harga jual mobil BMW untuk 5 tahun mendatang. Latar belakang dari masalah ini yaitu mobil bekas merupakan mobil yang dijual-belikan setelah digunakan oleh orang lain. Berdasarkan hasil wawancara di sebuah showroom, persentase hasil penjualan mobil bekas pada tahun 2015 sebanyak 399 unit. Kemudian pada tahun 2016 sebanyak 458 unit. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 546 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan mobil bekas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kini, semakin banyak pula jumlah produksi mobil baru dan munculnya berbagai model baru dan berdampak dengan banyaknya mobil bekas. Nah, di sini ada beberapa alasan utama kenapa konsumen memilih mobil bekas, yaitu yang pertama ada alasan karena meningkatnya harga mobil baru. Dan yang kedua, ada besarnya bunga cicilan pada pembelian mobil baru. Ketiga, harga mobil bekas cenderung lebih murah. Kemudian, harga pembelian mobil bekas dan harga jual tidak terpaut jauh. Jadi, banyaknya jenis mobil bekas yang ada dengan berbagai kelebihan dan kekurangan membuat konsumen kesulitan untuk memilih dan menentukan mobil bekas yang baik. Dengan adanya beragam pilihan mobil bekas, konsumen dihadapkan dengan banyaknya kriteria yang berpengaruh dalam menentukan pilihan mobil bekas, misalnya dari segi harga, kemudian transmisi, tahun, warna, dan lain-lain. Nah, berdasarkan uraian di atas, permasalahan itu dapat diselesaikan dengan sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu konsumen dalam pemilihan mobil bekas berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengetahui harga jual mobil BMW bekas untuk 5 tahun mendatang. Kemudian di sini ada arsitektur neutral network-nya. Di sini saya memakai 5 input. Nah, di 5 input ini terdapat input layer, kemudian diproses menjadi hidden layer, kemudian dari hidden layer menjadi output layer. Nah, di input layer merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Kemudian sampailah ke hidden layer. Hidden layer itu merupakan lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input pembobot dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Kemudian di akhir ada output layer. Di sini output layer merupakan lapisan terakhir dari neuron yang menghasilkan output sistem. Jadi pada tugas ini sistem dari output itu berupa harga jual pasaran. Kemudian dalam tugas ini saya memakai 5 variabel utama. Yang pertama adalah model. Model di mana model merupakan jenis dari mobil BMW tersebut. Kemudian ada tahun rilis, ada harga pembelian, transmisi, dan juga kilometer penggunaan. Untuk dataset, saya menggunakan dataset sebanyak 50 dengan model, tahun rilis, harga pembelian, transmisi, dan lama penggunaan yang berbeda-beda. Data ini didapatkan secara acak dengan sumber di Google juga, dan kemudian juga saya acak. Nah, kemudian di sini ada kode pada dataset. Nah, yang mengandung kode pada dataset itu ada di variabel model, di mana saya menggunakan angka 1 sampai 10 untuk merepresentasikan model mobil BMW. Angka 1 mewakili seri 1, angka 2 mewakili seri 2, angka 3 mewakili series 3, angka 4 mewakili series 4,
Angka 5 mewakili series 5, angka 6 mewakili series 6, dan angka 7 mewakili series 7. Kemudian pada series X ada X1 untuk angka 8, X2 untuk angka 9, dan X3 untuk angka 10. Kemudian pada variabel transmisi, saya menggunakan kode berupa angka 1 berupa transmisi manual, sedangkan angka 2 berupa transmisi otomatis. Baik, kemudian saya akan melanjutkan ke halaman sintak dari pemrograman untuk menentukan harga jual mobil BMW berdasarkan dataset. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi ini merupakan program untuk memprediksi harga jual mobil BMW untuk 5 tahun mendatang. Jadi untuk proses pemrograman ini saya menggunakan Google Colabs. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita mengimport file berupa datasheet yang sudah kita siapkan. Kita import dengan format SGV. Jadi ketika selesai diimport, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat tampilan datasheet ini berupa tabel dengan berbagai variasi model, tahun pembelian, transmisi, penggunaan, di mana jenis-jenis tersebut merupakan variabel yang akan dilakukan pengujian. Kemudian setelah itu dalam program akan dilakukan pembagian data. Pembagian data digunakan untuk membagi data tersebut menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing. Untuk data training, dalam data training akan digunakan untuk melatih algoritma untuk mencari model yang sesuai. Kemudian pada data testing digunakan untuk menguji dan mengetahui model yang didapat pada tahapan testing. Jadi untuk bagus atau tidaknya data itu tergantung data training dan kita bisa lihat pada tahapan testing. Selanjutnya, dalam program akan dibuat model arsitektur. Pada model arsitektur ini, di mana dalam program akan berjalan untuk memerintah mencari mean absolute error. Kemudian dilakukan optimizer. Setelah itu, setelah proses tersebut, kita akan merunning program. Pada proses running, didapatkan hasil prediksi masing-masing data dari data 1 sampai data 5. Sesuai dataset yang telah diimportkan dengan variabel-variabel yang dimiliki. Jadi ini adalah hasil prediksi masing-masing modelnya. Di sini tertera nominal dalam pound sterling. Dapat dilihat dalam hasil di layar. Jadi demikian penjelasan dari tugas mata kuliah Sistem Cerdas yang sudah saya lakukan. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi penonton maupun pendengar yang sedang membutuhkan. Dan dari saya sebagai presentator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan dalam penjelasan maupun dalam penggunaan kalimat yang tidak berkenan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.